bahas hadis yang pertama. Sekarang kita masuk ke hadis yang kedua. Tapi ini Ustadz jelaskan dulu, ya. Jelaskan dulu, semuanya dengar apa isi daripada hadis nomor 2. Bisa mendengar? Bisa? Mana suaranya? Bisa? Al-haditsus sani. Hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu ta'ala anhu aidan an Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Zata yaumin idh tala'a alaina rajulun syadidun bayadus siyab Syadidun bayadus siyab Syadidun sawadis sya'ri La yura alaihi atharus safar Wa la ya'rifuhu minna ahadun Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila Qala sadaqta fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu Qala fa'akhbirni 'anil iman Qala antu'minallah antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi Qala sadaqta Qala fa akhbirni 'anil ihsan Qala an ta'budallah ka'annaka
tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'a. Mana dia? Qala mal mas'ul anha bi'a'lami minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala antalidal ammatu rabbataha wa antaral hufatal auratal alah ri'a asya yatatawwaluna fil bunyan thumma intalaqa falabithtu maliyan thumma qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Sudah dengar? Tahu artinya? Panjang kan? Ya, Ustaz artikan, Ustaz jelaskan. Jadi hadis yang ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Bukan Khattab. Kata Umar bin Khattab, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk bersama dengan Nabi. Siapa yang bilang? Umar bin Khattab. Zata yaumin idza irtala alaina, pada suatu hari datang kepada kami rajulun syadidun bayadus thiyab, seorang pemuda memakai baju putih yang bersih, baju putih yang kinclong. Syadidus sawadi sya'ri, rambutnya hitam berkilau. Tidak. La yura alaihi atharus safar, dan tidak ada tanda-tanda pemuda ini seorang musafir. Biasanya dulu boleh mado kereta, mobil boleh mado, pesawat boleh mado, apa lagi? Kereta sama aja. Jadi kendaraan dulu belum ada kecuali kuda dan unta, itu kendaraan. Kalau dia pemuda ini datang orang musafir, orang jauh, berarti harus ada tanda dia. Contohnya rambutnya kusut masai, bajunya kotor, kena berdebu, karena dia perjalanan dari jauh. Kata Umar, pemuda yang datang ini rambutnya kinclong hitam, mukanya glowing, udah itu baju dia putih bersih, dan tidak ada tanda-tanda dia seorang musafir. Lanjut. Wala ya'rifuhu minna ahadun,
dan tak seorang pun dari kami, kata Umar, yang kenal sama dia. Wong ini kan ramai. Umar bin Khattab, Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat lain duduk. Tiba-tiba datang seorang pemuda yang berosi, bukan musafir, dan orang yang ada di dalam tidak kenal sama siapa pemuda ni. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai pemuda itu tadi duduk di dekat Nabi, di depan Nabi duduk. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, dia tempelkan, datang tiba-tiba duduk bersama sahabat dan Rasulullah, datang tiba-tiba duduk di muka Nabi, dilokatkannya, ditempelkannya lutut dia ke lutut Nabi. Berarti lokat tuh kan, lutut dia ke lutut, dia tempelkan lutut dia ke lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, diletaknya dua telapak tangan dia di atas paha Nabi. Ngotim? Paham? Duduk dia dekat Nabi, ditempelkannya lutut dia ke lutut Nabi, diletakkannya tangan dia di atas paha Nabi. Waqala, dan dia berkata, pemuda itu, ya Muhammad, wahai Muhammad. Dia tidak bilang ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tapi dia membilang ya Muhammad, pakai nama langsung, Muhammad gitu loh bahasa awak kan. Akhbirni anil Islam, kasih tahu aku Muhammad apa itu Islam. Maka dijawab sama Nabi pada saat itu, Islam adalah antashhada alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian itu yang pertama, rukun Islam ada yang pertama dua kalimat. Apa bunyinya? Husin, apa bunyi syahadat? Sebutkan. Bunyi syahadat apa? Asyhadu alla wa asyhadu anna wa tuqimas shalah. Kemudian yang kedua, wa tu'tiyaz zakah, membayar, wa tasuma ramadana, puasa di bulan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, haji jika mampu. Jadi pemuda itu pertama datang menanya sama Nabi, ya Muhammad, kasih tahu aku apa itu Islam. Maka dijawab sama Nabi 5 rukun Islam. Siapa yang tak hafal? Hafal semua kan? Kemudian qala, pemuda itu tadi berkata, sadaqta, betul kau Muhammad. Udah dia bertanya, dia pula membilang betul. Apa kata Umar? Fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami terkejut, kami terkagum, kami, artinya gini, amazing kata amazing kata Umar kan? Takjub si Umar, dia bertanya, dia pula yang membetulkan. Qala, bertanya lagi, berkata lagi pemuda tadi, fa akhbirni anil iman, kasih tahu aku apa itu iman. Dijawab sama Nabi, qala, Nabi berkata, antu minallah, antu minabil billah. Yang rukun iman ada, yang pertama beriman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir,
hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, beriman kepada takdir buruk dan takdir baik dan takdir buruk. Qala sadaqta, pemuda tadi berkata, betul kau Muhammad. Makin kata Umar, bukan kamu nanya, bukan. Dijawab sama pemuda tuh, kamu bertanya-tanya. Tidak begitu, kata Umar. Ya, pakai bahasa Arab. Ke bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa apa semua dado dulu. Dado, zaman Nabi Muhammad semua bahasa dado. Bahasa Arab. Nabi Muhammad Nabi bangsa Arab. Lah kita lanjut. Qala, pemuda tu berkata, fa akhbirni anil ihsan, kasih tahu aku apa itu ihsan. Ini ihsan pula, tadi iman, ini ihsan. Ini ihsan. Qala, berkata Nabi Muhammad, anta abudallaha ka'annaka tara, fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kata Nabi Muhammad, kau beriman kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Percaya kepada Allah, beriman kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kau tak dapat, tak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, Allah lah yang melihatmu. Allah lah yang melihat. Berarti ihsan itu apa? Meyakini Allah melihat kita, meyakini kita bisa melihat. Kalau kita tak bisa melihat Allah, Allah yang melihat. Itulah ihsan. Qala, berkata, sama macam tadi. Dia sadaqta, dia berkata betul kau Muhammad. Kemudian fa akhbirni anis sa'a. Apa kata pemuda itu tadi? Ya Muhammad, kasih tahu aku bila kiamat terjadi. Ya Muhammad, bila kiamat terjadi? Apa jawab Nabi Muhammad? Mal mas'ul bi'a'lamil anis sa'il. Yang bertanya ini lebih tahu daripada yang ditanya. Artinya kata Nabi Muhammad, kau yang bertanya lebih tahu daripada aku lagi. Kata Nabi Muhammad. Ngerti? Datang pemuda itu bertanya, ya Muhammad, kapan kiamat? Jawab Nabi Muhammad, kau yang bertanya lebih tahu daripada aku lagi. Makin terheran-heran, makin amazing kata Umar tadi kan? Amazing kata Umar. Kemudian fa akhbirni an amaratiha, ya Muhammad, kalau kau tidak tahu kiamat bila terjadi, kapan terjadi, kasih tahu aku tanda-tandanya jo. Tanda-tanda kiamat. Dijawab sama Nabi, antalidal ammata rabbataha, nanti akan lahir seorang raja atau seorang raja daripada budak. Artinya maksudnya apa? Lahir seorang budak melahirkan seorang raja. Artinya omak jadi babu, anak jadi raja. Ini maksud Nabi. Tanda kiamat yang pertama kata Nabi, bukan raja ini maksudnya, maksud Nabi, anak memperbudak omaknya diloce-loce kan, omaknya dibabukan, omak cuci baju aku, omak minta minum, mak minta makan, omak ambil ini itu, omak ambil ini, omaknya jadi Kata Nabi, tanda kiamat itu adalah saat anak jadi raja, anak memperbudak menyuruh-nyuruh omak suka hati dia. Inilah tanda kiamat yang pertama.
Kemudian antarol hufatal arata Allah. Nanti kau lihat orang yang bertelanjang dada. Artinya orang yang tidak pakai baju dulu. Orang Arab dulu tak pakai baju. Yang jantannya tak pakai baju, cuma pakai celana. Orang Arab dulu. Jadi Muhammad pakai baju. Rial sain artinya orang yang tak pakai baju, tak pakai selop, cuma pakai celana. Ia tatawaluna fil bunyan. Dulu artinya mereka tuh susah betul, tak punya baju, tak punya selop, tak ada dipakai. Tapi setiba-tiba mereka membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Mana itu, orang mana itu? Orang Arab. Tengoklah bangunan-bangunan Arab sekarang tinggi-tinggi. Ada tower Burj, ya kan? Tower yang tinggi betul sampai 1,2 kilometer tinggi itu, sampai ke awan tuh. Nampak awan tuh di bawah dia kalau naik ke tingkat atas. Jadi kata Nabi, dulu orang Arab kere, tak punya baju, tak punya selop, mengembala kambing, tiba-tiba bermegah-megahan, berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Betul tidak Arab sekarang begitu? Tanda kiamat yang kedua kata Nabi. Kalau itu terjadi berarti kiamat sudah mau dekat. Summa intalaqa falabithu malian. Tatkala dia sudah pergi pemuda tadi, tak pala jauh, malian artinya tak pala jauh lah, tak sampai 1 mil. Summa qala ya Umar, kemudian Nabi berkata, hei Umar, atadari manis sa'il. Umar, kau tahu tadi yang bertanya itu siapa? Tahu kau Umar? Kata Rasulullah kepada Umar. Umar berkultu, aku berkata kata Umar, Allahu wa rasulu alam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, Nabi Muhammad berkata, Jibril fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Ketahuilah sesungguhnya yang tadi datang itu adalah Atakum, yang datang kepada kalian, yu'allimukum, mengajarkan kepada kalian, dinakum, agama kalian. Artinya rukun iman tadi, rukun Islam yang 5, rukun iman yang ke-6, ihsan itu, tanda kiamat itu, yang mengajarkan kepada kalian adalah Jibril. Nabi Muhammad cuma menyampaikan, Jibril yang menyampaikan kepada Nabi. Berarti sosok yang tadi pakaiannya baju putih kinclong, rambutnya hitam legam mengkilat, muka glowing tadi, yang datang ternyata Jibril untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Inilah hadis yang kedua dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Nanti kita cari kitab yang matannya saja. Matan itu isi hadisnya yang seperti Ustaz bacakan tadi tanpa penjelasannya, ya. Jadi hadis yang kedua ini menjelaskan tentang 3 rukun Islam, rukun iman, 4 Islam, ihsan dan tanda kiamat. Paham? Nah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Waja'al imama wa nura wa huda wa rahmah. Allah zakirna minhuma
ana al-laili wa antarafan nahar jalhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Yang paling rapi, paling ganteng, paling cantik, paling manis, dia boleh pulang setelah namanya ditunjuk, disebutkan. Yang pertama pulang dengan syarat tidak main-main, tidak ngoceh-ngoceh. Yang pertama Yudah Margolang. Selanjutnya yang kedua Rizky Gilang. Yang ketiga selanjutnya yang ketiga Muhammad Rifai. Selanjutnya yang keempat Cinta. Selanjutnya yang kelima Humaira. Yang keenam adalah Karisa. Yang ketujuh selanjutnya adalah Indri. Yang kedelapan selanjutnya Fajri. Yang selanjutnya adalah Ar-Rashid. Yang selanjutnya adalah Al-Hasan. Selanjutnya adalah Az-Zaki. Yang terakhir, penghuni terakhir adalah Al-Husain. Besok Qurannya besok. Sari Hasibuan. Oh iya. Iskal Muhammad idolaku di mana Ustaz? Ini di Tahfiz Taklim Az-Zahra, Jalan Kilang Kafur, Dusun 2, Desa Indrayaman, Kecamatan Telawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.